Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa aki-paki di kantor kantor MWJNU Kecamatan Geger dalam rangka melaksanakan program ngaji Ramadan. Semalam mangken depak deka bagian ten kula. Sebenarnya mohon maaf, dan kula mengira nih ke besok, dan kula mengira besok, ternyata ditelepon oleh Bapak Ahmad Muzaki bahwa bagian kula semangken. Nah, karena itu maka dan kula langsung mundut kitab. Iki kadintoh kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah karya Hadratus Syekh Muhammad Hasim Asy'ari. Nah, anapa gue lemak langsung muntut kitab kadinto? Karena kita sebagai orang NU manabi kita mengaku sebagai pengikut Mbah Hasim Asy'ari, maka tentu saja gue leben sampean harus untuk ngaji kitabnya Mbah Hasim Asy'ari, yang salah satunya adalah Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, malam mangken ten kula sekoni saos akan menjelaskan eseh daripada kitab kadintoh, kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah karya Hadratus Syekh Hasim Asy'ari. Nah, karena ini tak mungkin untuk dibaca semalam, maka ten kula simpulakin saos eseh kitab kanito geni sekoni. Sepertama Mbah Hasim Asy'ari di dalam kadinto, iki seperti biasa kitab beliau dimulai dengan bismillah, alhamdulillah, kemudian salawat pakai bahasa Hindu. Oke. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah muqaddimah, beliau langsung menjelaskan mengenai as-sunnah wal bid'ah. Nah, seperlu kita kula jelas akin pandangan beliau tentang sunnah dan bid'ah kadinto katipan apa? Napa ketat seperti saudara-saudara kita di Wahabi atau tidak? Nah, manabi saudara-saudara kita di Wahabi kan setiap hal yang baru yang tidak ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu oleh mereka langsung divonis bid'ah, dan setiap perkara yang bid'ah itu adalah sesat, dan setiap yang sesat adalah di neraka. Itu kalau versi beliau. Nah, Mbah Hasim sendiri bagaimana? Mbah Hasim bagaimana? Sebagai seorang tokoh yang kita jadikan sebagai panutan, ya kita harus paham pandangan Mbah Hasim tentang bid'ah. Setelah saya baca di sini, ternyata Mbah Hasim termasuk dari ulama-ulama yang dalam kaitannya dengan bid'ah ini lebih longgar, sehingga tidak sempit sebagaimana saudara-saudara kita di Wahabi. Nah, di sini kata beliau merujuk kepada Syekh Zarruq di dalam kitab Uddatul Murid
bahwa dalam menentukan sebuah amalan itu bid'ah atau tidak, maka kata beliau ini bisa dilihat dari 3 mizan. Bisa dilihat dari 3 mizan. Mizan yang pertama adalah melihat amalan tersebut apakah bertentang, apakah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat atau tidak. Kalau sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, dengan dalil-dalil syariat, maka itu tidak bisa dikatakan bid'ah. Dan kalau bertentangan dengan mu'dhamus syariah wa asliha, dengan prinsip-prinsip syariah, dasar-dasar syariat, dalil-dalil syariat, baru itu dikatakan sebagai bid'ah. Itu mizan yang pertama. Mizan yang kedua kata beliau itu adalah dengan melihat kepada kaidah-kaidah para a'immah. Nah, kalau bertentangan secara total dengan kaidah-kaidah a'immah, maka ya jelas ini adalah bid'ah. Kalau tidak, artinya sebenarnya amalan ini memiliki dasar sebenarnya, cuman tidak pernah dilakukan oleh ulama salaf. Maka ini di kalangan ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah terjadi perbedaan pendapat. Kalau Imam Malik mengatakan bahwa setiap yang ditinggalkan oleh ulama salaf maka itu berarti bid'ah, sehingga tidak bisa dikerjakan. Sementara kalau menurut Imam Syafi'i, kata di sini, tidak semua yang tidak diamalkan oleh ulama salaf itu adalah bid'ah. Karena yang paling penting menurut Imam Syafi'i adalah ada dasar atau tidak. Ibaratnya seperti ini, kalau saya baca begini, biar jelas. Waqad waqa'a min qawaidihim annama amila bihi salaf wa tabi'ahum al-khalaf la yasihu ayyakuna bid'atan wala madmuman. Wa ma tarakuhu bi kulli wajhin wadihin la yasihu ayyakuna sunnatan wala mahmudan. Kaidah di antara kaidahnya para ulama adalah bahwa segala sesuatu yang diamalkan oleh ulama salaf dan diikuti oleh ulama khalaf tidak mungkin itu kita katakan sebagai sunnah yang ditinggalkan. Segala yang tidak mungkin itu dikatakan sebagai bid'ah dan tidak mungkin itu tercela kalau sudah dikerjakan ulama salaf, diikuti ulama khalaf. Dan segala wa ma tarakuhu bi kulli wajhin wadihin la yasihu ayyakuna sunnatan wala mahmudan. Segala sesuatu yang ditinggalkan oleh ulama salaf bi kulli wajhin, dari segala aspeknya, maka nyan kantoh tidak mungkin bisa dikatakan sunnah dan tidak mungkin dikatakan terpuji. Wa ma asbatu aslahu wa lam yarid anhum fi'lahu faqala Malik bid'atun li'annahum lam yatrukuhu illa li amrin indahum fihi wa qala Syafi'i laisa bi bid'atin wa illam ya'mal bihi salaf li'anna tarkahum lil amal bihi qad yakunu li udhrin qama bihim fil waqti aw lima huwa afdalu minhu wal ahkam ma'khudhatun minasyari' wa qad athbatahu. Nah ini, kalau dasarnya amalan itu ditetapkan oleh ulama salaf, tapi ulama salaf itu tidak pernah mengerjakannya, bagaimana? Ini terjadi perbedaan pendapat. Kalau kata di sini, Imam Malik mengatakan itu bid'ah, tapi Imam Syafi'i mengatakan tidak. Dan ini bisa kita pakai untuk menghukumi banyak hal. Hal-hal baru yang sekarang banyak diamalkan oleh masyarakat kita. Tetapi kalau kita cari apakah ini pernah diamalkan oleh ulama salaf atau tidak, maka kita bisa memakai mizan ini. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i berarti yang tidak diamalkan oleh ulama salaf itu belum tentu kita katakan sebagai bid'ah.
Karena menentukan bid'ah atau tidak bukan dilihat dari diamalkan oleh ulama salaf atau tidak, akan tetapi dilihat dari apakah ada dalil atau tidak. Nah, itu yang kedua. Jadi melihat kepada kaedah-kaedah para a'immah. Kemudian yang ketiga itu mizanut tamyiz bi syawahidil ahkam, dengan melihat kepada hukum-hukum al-ahkam at-taklifiyah yang terbagi menjadi 6. Ada wajib, nadab, tahrim, karohah, khilaful aula, ibahah. Itu dengan melihat ke situ. Jadi amalan yang baru kita lihat kalau sesuai dengan kaidahnya hukum wajib, dengan hukum wajib, ya maka kita hukumi wajib. Kalau masuk dalam prinsip-prinsipnya sunat, ya kita masukkan ke sunat. Dan begitu juga seterusnya. Dan begitu seterusnya. Kalau masuk dalam prinsipnya hukum haram, berarti kita hukumi haram. Nah, dari sinilah maka kita dapat menyimpulkan bahwa Mbah Hasyim itu di dalam masalah bid'ah tidak seperti saudara-saudara kita di kalangan Wahabi yang terlalu sempit pandangannya. Yang dalam menentukan bid'ah apa tidak cukup dengan melihat apakah itu diamalkan oleh ulama salaf atau tidak. Kalau menurut mereka. Kalau Mbah Hasyim enggak, dilihat dari 3 mizan tadi. Dilihat dari 3 mizan. Nah, karena itulah Mbah Hasyim kemudian menarik sebuah kesimpulan. Oh ya, sebentar sebelum kesimpulan oleh Mbah Hasyim. Kemudian Mbah Hasyim di sini menjelaskan pembagian bid'ah yang dirujuk dari kitab Uddatul Farid karya siapa? Imam Zaruk. Imam Zaruk. Yang pertama kata Mbah Hasyim, bid'ah itu adalah bid'ah as-sarihah. Bid'ah yang jelas-jelas bertentangan dengan ketetapan-ketetapan syariat. Contohnya apa? Ya misalnya kita membuat tradisi baru perjudian misalnya. Nah, ini jelas merupakan bid'ah as-sarihah. Yang ini jelas masuk di dalam sabda Nabi, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kemudian yang kedua ada bid'ah idhofiyah. Bid'ah idhofiyah itu adalah sesuatu yang seandainya diselamatkan dari bid'ah itu, maka kita akan terima. Kita akan terima. Artinya dari sisi asalnya itu tidak bid'ah. Tetapi ia dinilai sebagai bid'ah dari cara pelaksanaannya. Nah, itu namanya bid'ah al-idhofiyah. Kemudian yang ketiga ada bid'ah al-khilafiyah katanya di sini. Bid'ah al-khilafiyah itu adalah bid'ah yang memiliki terjadi tarik ulur antara dua dalil. Antara dua kaidah mengharamkan, mengatakan itu bid'ah, dan kaidah yang menunjukkan itu bukan bid'ah. Nah, karena itulah, karena terjadi tarik ulur ya antara dua kaidah yang menunjuk bahwa amalan ini bid'ah dan kaidah yang menunjuk bahwa amalan ini bukan bid'ah, maka terjadilah di antara para ulama perbedaan pendapat. Yang memakai kaidah satunya mengatakan bid'ah, yang memakai kaidah yang lain mengatakan tidak. Di sini Mbah Hasyim di dalam kitab ini yang perlu juga saya sampaikan ya. Di sini di dalam kitabnya ini dicontohkan kama taqaddama fi darbil idarah. Nah, kata darbil idarah kalau di dalam kitab yang sudah ada maknanya itu diartikan dengan membuat kepengurusan organisasi. Tetapi setelah saya rujuk di dalam kitab aslinya, di dalam Uddatul Farid, Uddatul Murid ya, Uddatul Muridis Shadiq, itu ternyata bukan darbil idarah, tapi hizbil idarah. Jadi bukan darbil idarah, tapi hizbil idarah. Maka karena itu menurut saya kitabnya Mbah Hasyim ini perlu untuk kita tahqiq ulang, sehingga lafal-lafal yang ada di dalamnya ini bisa kita kita edit kembali
apakah betul Mbah Hasim menulis fi darbil idarah? Nah, ini perlu kita cari. Kita sebagai warga NU harus memilih perhatian ke ini. Karena semua kitab-kitab cetakan yang saya baca itu semuanya fi darbil idarah. Tapi di kitab aslinya itu hizbil idarah. Nah, kalau dilihat dari siyak, dari susunan kalimat, susunan kata-katanya ini, mestinya yang pas itu hizbil idarah, bukan darbil idarah. Karena hizbil idarah itu artinya adalah membaca Al-Quran bersama-sama itu loh. Itu namanya hizbil idarah. Kemudian kalau darbil idarah, itu apa artinya? Nah, ini kan masa artinya adalah membuat kepengurusan organisasi. Padahal ini dulu masa sudah berbicara mengenai organisasi seperti sekarang. Ini kan ngutip dari kitabnya Syekh Zarruq. Kemudian juga lafal setelahnya itu mengenai zikir jamaah, zikir dengan suara keras. Itu kemungkinan besar menurut saya itu yang benar hizbil idarah, bukan darbil idarah. Jadi kama taqaddama fi hizbil idarah wa dzikril jamaah. Sebagaimana contoh yang telah dahulu di dalam masalah sebagaimana perbedaan yang telah dahulu, perbedaan pendapat yang telah terdahulu di dalam masalah hizbil idarah bukan darbil idarah wa dzikril jamaah. Sehingga cocok contoh-contohnya itu. Mengenai zikir jamaah, baca Quran bersama-sama, seperti itu. Nah, ini mungkin teman-teman bisa mentahqiq kembali ini. Dan bisa merujuk juga ke kitab aslinya, Uddatul Muridis Shadiq karya Imam Zarruq. Itu di sana bukan darbil idarah tapi hizbil idarah. Nah, dari sinilah kemudian Mbah Hasim menyimpulkan ini. Faida arafta, saya lompat-lompat ini, saya tidak baca semua. Faida arafta ma dzukira ta'lam annama qila innahu bid'atun kattikhadhis subhati wat talaffudzu bin niyyati wat tahlili 'inda tasadduqi 'anil mayyiti ma'adamil mani anhu wa ziyaratil qubur wa nahwi dzalika laisa bid'atin. Apabila kamu sudah tahu mizanul bid'ah yang tadi itu dan juga pembagian-pembagian macam-macam bid'ah, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang selama ini dituduh sebagai bid'ah seperti memakai tasbih atau mengucapkan niat atau bertahlil ketika bersedekah untuk mayit atau masalah ziarah kubur, itu kata Mbah Hasim nggak ada yang bid'ah. Yang bid'ah itu bagaimana? Wa annama uhditha min akhdhi amwalin nasi bil aswaqil layliyati wal la'bi bil qurati wa ghairu dzalika min syarril bid'ah. Dan bahwa hal-hal baru yang diadakan di pasar-pasar tentang pemungutan liar, jadi orang di pasar malam, mungkin tradisi di Indonesia di masa Mbah Hasim itu orang yang hadir ke pasar malam itu dipungut secara liar mungkin. Nah, ini merupakan tradisi yang bid'ah. Kemudian juga permainan tradisi perkumpulan, di situ ada permainan judi. Nah, ini yang jelas-jelas bid'ah itu kata Mbah Hasim. Kalau seperti ittikhadhis memakai memakai tasbih, melafalkan niat, itu jelas bukan bid'ah. Di kalangan ulama madzhabul arba'ah saja talaffuz bin niyat itu enggak ada satupun yang mengatakan bid'ah. Bahkan mereka madzhab al-a'immah ats-tsalatsah, Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah mengatakan talaffuz bin niyat itu sunnah. Meskipun mereka mengatakan secara sirri, talaffuznya secara sirri, bukan seperti seperti biasanya kita itu sambil usolli fardhu zuhri, enggak, tapi usolli dilafalkan tapi dengan tidak keras. Malikiyah itu tidak mensunnahkan kecuali bagi orang yang
bagi orang yang was-was itu. Jadi nggak ada, intinya nggak ada dari madzhabul arba'ah yang mengatakan bahwa talaffuz bin niyat itu bid'ah, nggak ada. Nah ini. Jadi intinya Mbah Hasyim dalam masalah bid'ah, dalam masalah definisi bid'ah, pengertian bid'ah itu lebih longgar gitu loh, lebih longgar. Karena tidak kaedahnya itu bukan hanya sekedar dilakukan ulama salaf apa tidak. Nah, itu tidak kalau Mbah Hasyim, tapi masuk dalam prinsip-prinsip syariah atau tidak, ada dalilnya atau tidak. Nah itu kalau Mbah Hasyim di dalam menentukan sebuah amalan yang baru itu bid'ah atau tidak. Kemudian yang kedua setelah menjelaskan bid'ah, Mbah Hasyim menjelaskan kelompok-kelompok yang muncul pada tahun 1330 Hijriah. Nah ini. Di sini Mbah Hasyim mencatat ada berapa kelompok ini? Ada 6, ada 7 kalau nggak salah lagi, ada 7. Yang pertama kata Mbah Hasyim, kelompok yang pertama itu kelompok salafiyun. Salafiyun yang masih berpegang teguh kepada ajaran-ajaran ulama-ulama salaf. Tapi ini yang perlu saya ingatkan kepada teman-teman, bahwa salafiyun yang dimaksud Mbah Hasyim ini bukan salafiyun yang Wahabi sekarang itu. Wahabi yang sekarang itu kan mengaku sebagai salafi kan, mengganti nama menjadi salafi. Salafiyun yang dimaksud Mbah Hasyim ini ya orang-orang Islam tradisional di pesantren dulu itu. Nah itu. Terbukti di sini beliau mengatakan faminhum salafiyun qaimuna ala ma alaihi aslafuhum minat tamadhub bil madhabil muayyan. Kelompok salafiyun yang mana mereka ini berpegang teguh kepada bermadhab kepada ajaran-ajaran ulama salaf. Apa ajaran ulama salaf itu? Yaitu bermadhab, mengikuti madhab-madhab tertentu. Dan ini nggak bisa salafiyun di sini kita arahkan kepada salafinya Wahabi, karena salafi Wahabi jelas mengatakan bahwa mereka meninggalkan madhab dan mengajak kembali langsung kepada Al-Quran dan hadis. Berarti salafiyun dimaksud ini adalah ya orang-orang pesantren dulu yang masih tetap bermadhab. Kemudian yang kedua, wattamassuk bil kutubil mu'tabaral mu'tadawilah, berpegangan kepada kitab-kitab yang mu'tabar, ya kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab dan seterusnya. Wa mahabbati ahlil bait wa al auliya was salihin, mencintai ahli bait, mencintai para aulia, para salihin. Wa tabarruki bihim, bertabarruk dengan ahli bait, aulia, salihin. Ziarah kubur, wa talqinil mayyit, was sadaqah, wa i'tiqadi syafa'ah, wa nafi du'a wa tawassul. Ini satu kelompok. Kemudian yang kedua kata Mbah Hasyim, ini pengikutnya Muhammad Abduh, kelompok orang Islam yang di dalam cara berpikirnya, di dalam cara melaksanakan ajaran-ajaran agamanya mengikuti pemikirannya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Nah ini Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha ini juga termasuk tidak bermadhab, sama dengan Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah ini yang kedua ini oleh Mbah Hasyim digabung. Jadi kelompok yang mengikuti Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Muhammad bin Abdul Wahhab, Ahmad bin Taimiyah, dan dua muridnya yaitu Ibnul Qayyim dan Ibnu Abdul Hadi. Di mana menurut Mbah Hasyim, kelompok-kelompok ini mengharamkan apa yang sudah disepakati sunnahnya oleh para ulama, yaitu perjalanan untuk ziarah ke kuburan Rasulullah. Nah oleh mereka malah diharamkan. Padahal safar li ziyarati qabri Rasulullah itu ijma' ulama adalah sunnah. Di samping itu yang perlu saya sampaikan, Muhammad Abduh dan siapa ini? Muhammad bin Abdul Wahhab ini juga di samping mengharamkan safar li ziyarati qabri Rasulillah, itu juga Muhammad Abduh ini mengingkari asyratis sa'ah,
mengingkari hadis-hadis yang berbicara tentang tanda-tanda kiamat. Turunnya Nabi Isa, misalnya ada Imam Mahdi, itu semuanya diingkari. Nah, padahal Mbah Hasyim Asy'ari di belakang itu juga menunjukkan mengenai asyratis sa'ah yang dijelaskan yang oleh siapa namanya ini Muhammad Abdu dan Rashid Ridha ini apa namanya dianggap tertolak, dianggap tidak bisa dipakai. Tidak bisa dipakai. Kemudian antara Muhammad Abdu dan Rashid Ridha serta Muhammad bin Abdul Wahhab ini ada perbedaan. Ini keduanya sama-sama Al-Madhabiyah, saya katakan sama-sama Al-Madhabiyah. Namun kalau Muhammad bin Abdul Wahhab ini cenderung mengajak kepada mengajak untuk meninggalkan madhab dan kembali kepada Al-Quran dan hadis secara tekstual. Tapi kalau Muhammad Abdu ini saya melihat malah banyak hadis-hadis yang dia tinggalkan. Jadi mengajak kembali untuk membebaskan akal, kembali kepada akal di dalam memahami ajaran-ajaran syariat. Kembali ke Al-Quran, tapi Al-Quran yang apa namanya cara pemahamannya itu berbeda dengan yang selama ini kita fahami. Makanya seperti tadi saya sampaikan, banyak pandangan-pandangan Muhammad Abdu dan Rashid Ridha ini yang terbilang kontroversial dan aneh, bahkan bertentangan dengan kesepakatan para ulama. Misalnya kalau Rashid Ridha itu kalau di dalam bidang fikih itu memperbolehkan tayammum misalnya, memperbolehkan tayammum meskipun ada air ketika dalam perjalanan. Misalnya perjalanan air ada sebenarnya. Itu kalau Muhammad Rashid Ridha itu memperbolehkan tetap tayammum. Kemudian juga memperbolehkan ribal fadl. Kemudian juga kalau dalam menentukan awal Ramadan atau awal Syawal itu memakai hisab. Makanya tidak heran kalau siapa namanya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu selalu memutuskan awal dan akhir Ramadan itu dengan hisab. Karena memang apa namanya kelompok yang dimaksud oleh Mbah Hasyim adalah pengikut Muhammad Abdu dan Rashid Ridha itu ya Muhammadiyah itu sekarang. Yang sekarang itu Muhammadiyah. Nah, makanya mereka berani dari awal apa namanya bahkan jauh-jauh sebelumnya jauh sebelumnya itu sudah memutuskan tanggal 1 Ramadan tepat hari ini, Lebaran hari ini, pakai hisab mereka. Dan Muhammad Rashid Ridha ini memang mengatakan boleh memakai hisab. Padahal kita tahu bahwa Kanjeng Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma fa akmilu 30 yauman. Berpuasalah kalian karena melihat hilal bulan tanggal 1 Ramadan, wa aftiru dan berbukalah kalian karena melihat bulan tanggal 1 Ramadan. Fa in hummah kalau ketutupan mendung maka fa akmilu 30 yauman sempurnakanlah 30 hari. Nah, kalau orang Muhammadiyah kan, mohon maaf ini kepada teman-teman kita di Muhammadiyah, memahami bahwa sumu li ru'yatihi ini bukan ru'yah bil ain, tapi ru'yah bil aql. Kata teman kita di Muhammadiyah. Kalau sumu li ru'yati ru'yah itu dengan bil aql, ya ru'yah bil aql itu kata mereka adalah bil hisab. Maka berarti memakai hisab itu tidak bertentangan dengan hadis ini, justru merupakan pengamalan terhadap hadis ini, kata teman-teman kita di mana itu di Muhammadiyah. Tetapi kalau menurut saya pemahaman seperti ini terlalu jauh, termasuk takwil yang sangat-sangat jauh sekali. Kenapa? Karena hadis ini ada
ada ini yang mungkin luput dari perhatian saudara-saudara kita di Muhammadiyah, yaitu fa'in ummah. Kalau ketutupan mendung, nah ini fa'in ummah ini menjadi bukti yang sangat kuat bahwa ru'yah yang dimaksud di dalam hadis ini bukan ru'yah bil akal, tapi ru'yah dengan melihat. Dengan melihat sebagaimana yang dipakai di dalam Nahdlatul Ulama itu. Dipakai dalam Nahdlatul Ulama. Jadi kalau ketutupan mendung, ketutupan mendung ini kan berarti ya terkait dengan mata, sehingga mata nggak bisa melihat terhadap hilal. Nah ini, fa in ghumma fa akmilu salatina yauman. Kalau ketutupan mendung maka sempurnakanlah 30 hari. Nah ini, jadi intinya kembali kepada masalah Rasyid Ridha, bahwa Rasyid Ridha itu berpendapat boleh jawazil amal bil hisab fir ru'yah asyariyah. Dan banyak boleh misalnya kalau menurut Rasyid Ridha menjamak 2 sholat tanpa udzur, boleh menikahi wathaniyah, itu boleh kalau menurut menurut Rasyid Ridha. Terus ini yang kedua, jadi aliran yang mengikuti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dan mengikuti Muhammad bin Abdul Wahhab dan Ahmad ibni Taimiyah dan Ibnul Qayyim dan Ibnul Hadi. Meskipun perlu saya tegaskan kembali bahwa cara memahami agama antara Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dan Muhammad bin Abdul Wahhab dan Ahmad bin Taimiyah ini tidak sama. Meskipun oleh Bahasim digabungkan dalam satu firqah di sini. Digabungkan dalam satu firqah di sini karena mereka ini sama-sama punya beberapa pandangannya sama. Beberapa pandangannya sama, termasuk diantaranya melarang safar li ziyarati qabri Rasulillah, kemudian Allah madhabiyah, anti madhab. Meskipun yang perlu kita ingat tadi itu Allah madhabiyahnya beda antara Muhammad bin Abdul Wahhab dan Muhammad Abduh. Satunya mengajak kembali kepada Al-Quran hadis secara tekstual, Muhammad Abduh itu lebih ke ruhus syariah. Kemudian dalam menentukan juga dalam bidang akidah itu juga beda. Muhammad Abduh ini banyak menolak hadis-hadis tentang tanda-tanda kiamat, turunnya Isa dan semacamnya, itu semuanya ditolak oleh Muhammad Abduh. Kemudian banyak juga ayat-ayat di dalam Al-Quran yang ditakwil, ayat-ayat yang menjelaskan tentang toyron ababil misalnya, tentang malaikat, tentang syaitan, itu banyak ditakwil. Ini jauh berbeda dengan Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau Muhammad bin Abdul Wahhab dan pengikut-pengikutnya malah lebih tekstual di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Nah, ini yang kedua, kelompok yang kedua. Yang ketiga itu kata Mbah Hasim adalah kelompok Rafidiyun. Kelompok Syiah Rafidah yang suka mencaci maki Sayyidina Abu Bakar, Umar, dan membenci para sahabat. Nah ini juga sudah muncul pada saat itu. Jadi 1330 Hijriah. Ini kata Mbah Hasim yang munculnya itu. 1330 Hijriah. Nah, itu sudah muncul Syiah Rafidah yang mencaci para sahabat, mencaci Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Termasuk juga mereka ini banyak mengingkari keaslian Al-Quran. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu telah terjadi tahrif. Meskipun sebagian dari mereka sekarang terutama banyak yang menolak itu. Banyak yang menolak tentang keyakinan terjadinya tahrif terhadap Al-Quran. Tahrif terhadap Al-Quran. Kalau kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah yakin seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran yang sekarang itu adalah Al-Quran yang asli. Karena Allah di dalam Al-Quran sudah menjamin
akan menjaga keaslian Al-Quran. Terus yang keberapa ini? Yang keempat itu ada kelompok, kata Mbah Hasim, namanya Ibahiyun. Ibahiyun ini adalah kelompok yang memperbolehkan melakukan apa saja. Karena menurut kelompok ini, ketika orang sudah memilih iman, maka segala perintah dan larangan itu menjadi gugur. Sehingga melakukan apa saja, bahkan melakukan dosa besar pun itu oleh Allah, dia tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini yang paling menggiurkan untuk diikuti. Sebab alakozina, melakukan riba dan semacamnya, itu nggak akan berpengaruh terhadap keimanannya. Dia akan tetap masuk surga nanti. Kemudian di antara Ibahiyun ini ada yang mengatakan bahwa ibadah zahirah seperti sholat, puasa itu menjadi gugur. Menjadi gugur bagi kalangan mereka ini. Karena ibadahnya mereka itu adalah berpikir, jadi tafakkur dan memperbaiki akhlak batin, kata mereka. Jadi amalan zahir itu enggak wajib. Sholat. Nah, ini saya kira kalau tidak salah di Bangkalan ini sudah ada. Sudah ada Penten, Pak? Katanya ada ini. Bisa jadi. Nah, enggak, katanya ada ini kelompok ini. Jadi yang katanya sudah enggak wajib sholat. Sudah enggak ada. Jadi intinya kalau ini ada di kalangan kita, di Bangkalan, di Geger atau di mana, maka jelas kita harus mendengarkan komentarnya Mbah Hasim Asy'ari. Qala Sayyid Muhammad fi Syarhil Ihya wa hadza kufrun wa zandaqatun wa dhalalatun. Ini adalah kufur, zindik dan sesat. Jelas. Karena tidak mungkin ada orang tidak dibebani kewajiban seperti sholat. Wong Rasulullah saja itu loh. Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, selamat dari neraka, itu tetap sholat. Apalagi umatnya kok ya sombong banget sampai bisa mengatakan sudah tidak ada kewajiban sholat. Biasanya orang-orang seperti ini ngakunya begini. Sholat itu tujuannya kan makrifat kepada Allah. Makrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah makrifat, kalau sudah zikir, kalau sudah wusul, ya sudah, semua jalan untuk menuju wusul dan makrifat itu sudah menjadi gugur. Biasanya kan gitu kan. Tapi ini saya kira sudah dijawab juga ini oleh Imam Ghazali di dalam fatwanya, sebagaimana yang dikutip oleh Imam As-Subuki itu. Imam As-Subuki, silakan baca di sana, di mana kata beliau, betul bahwa tujuan daripada ibadah-ibadah zahir itu adalah makrifat kepada Allah. Tetapi tidak betul kalau dikatakan bahwa tujuannya hanya itu, kata Imam Ghazali. Karena itu kata Imam Ghazali, orang seperti ini termasuk orang yang tertipu dengan akalnya. Tertipu dengan akalnya. Sama dengan seorang anak yang dibangunkan sebuah istana besar oleh orang tuanya, kemudian di sekelilingnya ditanami tanaman-tanaman, lalu orang tuanya pesan kepada anaknya, nanti tanaman di sekitar istana ini jangan ditebang, jangan dihilangkan. Lalu setelah orang tuanya mati, si anak itu menanam tanaman lain di sekitar rumah yang lebih indah, lebih bagus. Lalu dia mulai berpikir, dulu orang tua melarang saya untuk
menghilangkan tanaman-tanaman ini karena tanaman ini indah, baunya harum. Kalau sekarang sudah ada tanaman yang lebih bagus, ya berarti ini sudah bisa dihilangkan. Akhirnya betul dihilangkan, ditebang, tanaman-tanaman itu dihilangkan. Ternyata dari bawahnya apa? Keluar ular. Ular yang besar, mau menapa? Mencak maturana nancak, nah bahasa nancak mematuk ki. Mematuknya. Nah ini. Hampir saja dia mati. Hampir saja. Nah, barulah dia sadar bahwa tujuan orang tua melarang itu tidak hanya seperti yang ditemukan oleh akalnya dia, yaitu karena indah, karena baunya harum, enak dipandang. Tidak hanya itu, tetapi juga karena tanaman-tanaman itu bisa mencegah keluarnya ular. Nah, sering juga amalan-amalan syariat al-zahirah ini. Betul bahwa amalan-amalan syariat al-zahirah ini tujuannya adalah untuk apa? Untuk makrifat kepada Allah, untuk zikir kepada Allah, untuk usul kepada Allah. Tetapi belum tentu cuma itu. Karena itu kita harus tunduk secara total kepada perintah-perintah syariat. Kalau sudah disuruh ngerjakan sholat, ya sholat. Kalau disuruh ngerjakan puasa, ya puasa. Tidak usah banyak alasan. Nika biasa orang-orang sinorok nika mungkin orang-orang sengkesaba aja nggak mungkin nih. Orang sengkesaba aja nggak selina. Kemudian yang selanjutnya beliau mengatakan aliran yang muncul juga pada saat itu adalah aliran yang berkeyakinan dengan tanasukhil arwah wa intiqaluha abadal abad fil ashkhas takhruju min badanil akhar min jinsi aghairihi. Atau kalau sekarang disebut dengan reinkarnasi. Ini juga nggak benar ini. Juga nggak benar. Bahkan kata Mbah Hasim terkait dengan orang ini, qala Syekh Al-Khufaji fi Syari' al-Syifa wa qad kaffarahum ahlus syara' lima fihi min takdzibillahi wa rasulihi wa kutubihi. Ini. Jadi juga dikafirkan. Kemudian juga aliran yang muncul kata beliau adalah mangqala bil hulul wal ittihad wa hum jahalatul mutasawwifah. Orang yang berkeyakinan dengan bertempatnya Allah pada makhluk atau manunggaling kaula Gusti, bersatunya Allah dengan makhluk. Dan ini kata beliau yang paling parah ini. Bahkan beliau mengutip pernyataan Al-Allamah Al-Amir fi Hasyati Abdissalam wa huwa kufrun sharihun. Ini adalah kafir yang sharih. Nah, tapi bagaimana dengan misalnya Ibnul Arabi? Padahal banyak di antara kita yang meyakini beliau sebagai Ibnu Arabi ini sebagai orang wali. Nah, padahal beliau dikatakan punya keyakinan wahdatil wujud. Nah, itu mengenai Ibnu Arabi ini memang ulama-ulama kita banyak terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan Ibnu Arabi itu sesat kafir. Ini ulama kita juga ini yang mengatakan seperti ini. Sampai sekarang pun juga begitu. Misalnya kalau di Timur Tengah sekarang Syekh Said Fudah itu pengkritiknya Ibnu Arabi. Bahkan mengatakan Ibnu Arabi itu sesat. Dulu juga ada yang seperti ini juga ada. Tapi yang membela Ibnu Arabi dari kalangan ulama kita itu juga banyak. Kalau dulu misalnya Imam As-Suyuti, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, itu banyak yang membela Ibnu Arabi dan meyakini Ibnu Arabi sebagai wali. Kemudian mengenai kitab-kitabnya Ibnu Arabi itu bagaimana? Ya ditakwil, yang bisa ditakwil atau mungkin kitabnya Ibn Arabi itu dipalsukan. Jadi ada kitabnya Ibn Arabi yang ada orang yang hasad mungkin kepada Ibn Arabi kemudian memasukkan keterangan-keterangan yang menyimpang, yang sesat, yang mengkafirkan ke dalam kitab-kitab beliau. Jadi ada dua kemungkinan menurut pengikutnya ini. Jadi ditakwil atau itu yang mengandung ajaran yang sesat itu merupakan
pemalsuan dari orang lain yang tidak senang kepada Ibn Arabi. Ya. Sampai sekarang juga gitu. Syekh Ramadan Buti termasuk kelompok yang berpendapat bahwa kitabnya Ibn Arabi itu dipalsukan, ada yang memalsukan, kemudian ada yang mentakwil. Tapi kalau Syekh Said Fauda enggak, Ibn Arabi itu bukan ahlus sunnah dan sesat. Pada intinya kalau meyakini wahdatil wujud, bersatunya Tuhan dengan makhluk, kemudian menempatnya Allah pada makhluk, ini tidak ada satupun ulama ahlus sunnah yang meyakini demikian. Makanya ini kata Mbah Hasim, wa innama ataltul kalam ala hadhihi taifah li anna dararahum alal muslimina aktsaru min darari jami'il kafarah wal mubtadiin. Saya banyak berbicara tentang masalah kelompok yang meyakini al-hulul wal ittihad ini karena bahayanya lebih besar, kata beliau. Fa inna katsiran minan nas yu'azzimunahum wa yasma'una kalamahum ma'a jahlihim bi asalibil kalamil arabi. Karena banyak orang yang mengagungkan mereka, mendengarkan ucapan-ucapan mereka, padahal mereka ini tidak tahu uslub bahasa Arab. Tidak tahu uslub bahasa Arab, tapi mereka ini tetap diagungkan. Terus dari kelompok-kelompok ini, mana yang menurut Mbah Hasim termasuk kelompok yang selamat? Kata beliau adalah kelompok yang pertama, yaitu kelompok salafiyun yang tetap berpegang teguh kepada ajaran-ajaran para ulama-ulama salaf. Ajaran ulama salaf yang dimaksud di sini adalah tetap berpegang kepada madhab-madhab tertentu, mengikuti kitab-kitab mu'tabarah, gitu, mencintai ahlul bait, mencintai para ulama, menghormati para ulama, bertabarruk, bertawassul. Nah, ini menurut Mbah Hasim yang termasuk golongan yang selamat, golongan yang selamat. Ketina apa? Lanjut ke nih sekone iki. Makin masuk ke mana ini? Yang pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga tadi sunnah dan bid'ah, pandangan Mbah Hasim tentang sunnah dan bid'ah. Kemudian keterangan Mbah Hasim tentang aliran-aliran yang muncul pada tahun 1330 Hijriah. Kemudian sekarang Mbah Hasim menjelaskan tentang al-murad bis sawadil a'dham. Kenapa Mbah Hasim perlu menjelaskan sawadil a'dham? Karena ada hadis mengatakan fa in waqa'al ikhtilaf fa 'alaika bis sawadil a'dham. Jadi Nabi menjelaskan bahwa nanti itu akan terjadi perbedaan-perbedaan pendapat. Nah, ketika perbedaan-perbedaan pendapat itu terjadi, maka bagaimana petunjuk Nabi bagi kita? Fa'alaika bis-sawadil a'dham. Hendaknya kamu tetap istiqomah bergabung dengan kelompok mayoritas. Nah, kelompok mayoritas ini siapa? Kata Mbah Hasim. Adalah kelompok-kelompok yang mengikuti madhabul arba'ah terutama. Kebanyakan itu di madhabul arba'ah. Sehingga misalnya kata Mbah Hasim, Imam Bukhari itu pengikutnya Imam Syafi'i. Karena beliau itu mengambil dari Al-Humaidi wa Za'farani wal Karabisi. Demikian juga Ibn Khuzaimah An-Nasai itu Syafi'i. Kemudian Imam Junaid itu Saurian, pengikut madhab Sauri, Sufyan As-Sauri, atau Surian. Kemudian Shibli itu Maliki, Muhasibi itu Syafi'iyan. Kemudian Imam Abdul Qadir Al-Jailani itu Hambali, Imam Syadzili itu Maliki. Nah ini.
Nah, itu yang banyak ke situ. Mayoritas as-sawadil a'lam itu adalah kelompok ini. Kalau nah, enggak. Enten, langsung buka. Jadi apa namanya? Intinya dari apa yang hendak disampaikan oleh Mbah Hasyim, di tengah semakin banyaknya aliran-aliran ini di Indonesia, maka kita sebagai kaum Nahdien ya tetap berpegang teguh, tetap bersama-sama dengan mayoritas ulama. Nah, kalau kemudian disimpulkan semua pendapatnya Mbah Hasyim ini, semua pendapatnya Mbah Hasyim mayoritas ulama, mayoritas as-sawadil a'zam ini kalau dalam bidang akidah ya Imam Abul Hasan al-Asy'ari, pengikut Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Nah, ini. Nah, karenanya kalau secara khusus terkait dengan siapa namanya Asy'ariyah Abul Hasan al-Asy'ari ini menurut Syekh Hasan itu pertanyaan yang aneh itu ketika ada pertanyaan apakah Asy'ariyah itu ahlus sunnah atau tidak. Ini pertanyaan aneh kata beliau. Kenapa? Karena mayoritas umat Islam dari dulu itu setelah Abul Hasan al-Asy'ari itu pengikutnya Abul Hasan al-Asy'ari. Kalau kita mengeluarkan Asy'ariyah dari ahlus sunnah, maka sama halnya dengan tidak ada ahlus sunnah kemudian di dalam Islam itu. Nah, ini loh. Maka mengherankan kalau sampai sekarang masih berdebat apakah Asy'ariyah itu ahlus sunnah wal jamaah atau tidak. Itu kalau menurut Syekh Hasan itu. Yang masuk akal itu mestinya ditanyakan siapa selain Asy'ariyah yang masuk golongan ahlus sunnah wal jamaah. Makanya kita Nahdien itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sejak kecil sudah masuk kepada golongan Asy'ariyah. Sejak kecil kita sudah diajarkan akidah melalui pemahaman Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Kita diajari Aqaidul Khamsin misalnya itu kan Asy'ariyah itu. Kalau teman-teman Wahabi itu sering kali ini mengatakan bahwa Aqaidul Khamsin itu adalah akidah yang sesat, tapi kita nggak usah peduli dengan itu karena mereka cuma sedikit. Di berbagai negara itu ya Asy'ariyah, Al-Azhar misalnya Asy'ariyah. Kita di Indonesia Nahdlatul Ulama itu Asy'ariyah. Banyak sekali organisasi di luar NU, Wasliyah dan lain-lain itu adalah Asy'ariyah. Maka kita harus yakin bahwa apa yang sudah menjadi akidah kita selama ini adalah akidah yang benar, akidah yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian kalau di dalam bidang fikih ini yang sawadil a'zam ini ya pengikut madhab, utamanya madzhabul arba'ah. Kemudian juga pengikut tasawuf. Tasawuf ikut tasawufnya Junaid al-Baghdadi, Abul Hasan Al-Imam Asy-Syadzili, Abul Hasan Asy-Syadzili, kemudian Imam Al-Ghazali itu kata Mbah Hasyim. Kemudian fasal yang selanjutnya di dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini Mbah Hasyim menjelaskan kewajiban taklid bagi orang yang belum memenuhi syarat-syarat untuk berijtihad. Nah, ini wajib taklid. Tidak seperti anak-anak sekarang atau bukan cuma anak-anak, teman-teman kita di di Wahabi misalnya itu kan seringkali mengatakan kita harus berijtihad langsung kepada Al-Quran dan hadis. Kalau Mbah Hasyim tidak. Kata Mbah Hasyim wajib
bagi orang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk berijtihad untuk mengikuti kepada pendapatnya ulama mujtahidin dan mengambil fatwa-fatwa mereka agar kita keluar dari tuntutan syariat untuk mengikuti mereka yang kita kehendaki sesuai dengan firman Allah, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahli ilmu kalau kamu tidak tahu. Bertanya itu artinya kamu disuruh taklid. Ya, siapa yang harus taklid? Semuanya yang tidak mencapai darajatul ijtihad itu harus taklid. Nah, ulama itu kan kalau di dalam Muqaddimatil Majmu' itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada mujtahid mutlak mustaqil, ada mujtahid mutlak ghairul mustaqil, ada atau muntasib, ada mujtahid madhab, ada mujtahid tarjeh, mujtahid fatwa, kemudian ada huffazul madhab. Kemudian di bawahnya ada naqil, kemudian ada an-naqilun, kemudian juga ada awam, Nah, di bawahnya mujtahid mutlak ya harus ikut. Meskipun untuk mujtahid mutlak ghairul mustaqil ini hanya ikut di dalam manhajnya saja. Karena mereka sebenarnya sudah memenuhi syarat-syarat untuk berijtihad, cuman kekurangan mereka tidak memiliki usul fikih sendiri. Karena itu usul fikihnya ikut kepada mujtahid mutlak mustaqil. Di bawahnya mujtahid madhab. Ini juga harus ikut. Apalagi kita. Mujtahid madhab itu saja. Itu harus ikut. Mujtahid madhab itu kewenangannya, tugasnya hanyalah melakukan takhrij. Jadi tidak bisa berijtihad mutlak. Itu tugasnya apa? Mujtahid madhab itu mentakhrij. Jadi kasus-kasus baru yang tidak pernah dijelaskan oleh imam itu nanti disamakan dengan masalah-masalah yang sudah dijelaskan oleh imam. Itu salah satu bentuk takhrij. Makanya sampean sering kali ditemukan misalnya di dalam kitab-kitab fikih itu ada fihi wajhani, nah, misalnya gitu. Itu kan pendapatnya ashabul wujuh itu. Pendapatnya mujtahid muqayyad, mujtahid madhab. Nah, itu. Di mana mereka ini melakukan takhrij terhadap pendapat-pendapatnya imam sehingga hasil daripada takhrijnya itu disebut dengan wajah. Wajhun lil ashab misalnya. Fihi wajhani. Misalnya masalah ini memiliki beberapa pendapat, beberapa wajah di kalangan ashab. Nah, itu hasil takhrij. Kemudian ada istilah juga qaul mukharraj. Nah, qaul mukharraj itu ketika ada dua kasus oleh Imam Syafi'i dijawab dengan jawaban yang berbeda, padahal itu mirip tapi dijawab berbeda. Contohnya misal bermakmumnya orang yang bisa baca Fatihah dengan baik kepada orang yang tidak bisa baca Fatihah dengan baik. Itu oleh Imam Syafi'i dijawab dengan jawaban tidak sah. Tapi dalam kasus lain yang mirip, yaitu masalah iktidaul qa'im bil qa'id, bermakmumnya orang yang sholat berdiri kepada orang sholat duduk, itu Imam Syafi'i mengatakan sah. Ini kan mirip. Iktidaul qari bil ummi itu oleh Imam Syafi'i dijawab tidak sah. Iktidaul qa'im bil qa'id itu dijawab sah. Padahal ini mirip. Letak miripnya di mana? Sama-sama iktida'ut tam bin nakis. Bermakmumnya orang yang sholat sempurna kepada orang yang sholat tidak sempurna. Nah, qari, orang yang bisa baca Fatihah dengan benar, itu tam, orang yang sholat secara sempurna. Orang yang qaim, sholat dengan berdiri, itu sholat sempurna. Bermakmum kepada ummi. Ummi itu orang yang tidak bisa baca Fatihah dengan benar. Berarti kalau sholat dia sholatnya ada yang kurang.
Karena Fatihahnya belepotan misalnya, berarti nakis dia. Orang sholat duduk, nah, duduk itu kan nggak sempurna, maka disebut nakis. Mirip, sama-sama iktida'ut tam bin nakis. Tapi ternyata oleh Imam Syafi'i dijawab dengan jawaban berbeda. Nah, di antara para ashab ketika menemukan kasus seperti ini, masalah seperti ini, terjadi dua kelompok. Ada yang melakukan takhrij, ada yang memunculkan farik. Nah, mentahrik itu gimana? Disilang. Jawabannya Imam Syafi'i di dalam masalah iktida'ul qari bil ummi, yaitu yang jawabannya Imam Syafi'i di dalam masalah iktida'ul qaim bil qaid, yaitu sah. Sah kan, Imam Syafi'i menjawab sah iktida'ul qaim bil qaid. Dipakai untuk menjawab masalah iktida'ul qari bil ummi. Nah, hasilnya ini disebut dengan qaul mukharraj. Qaul mukharraj, qaul hasil tahrij terhadap kasus yang mirip yang oleh Imam Syafi'i dijawab dengan jawaban sah. Sehingga masalah iktida'ul qari bil ummi itu menjadi ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama tidak sah. Itu disebut qaul mansus, qaul langsung yang ditegaskan oleh Imam Syafi'i tidak sah. Nah, yang kedua, membedakan antara apakah sholat jahriyah apa sholat sirriyah. Sholat yang dikeraskan suaranya atau tidak. Kemudian yang terakhir itu qaul muharraj. Qaul muharraj mengatakan sahha iktida'ul qari bil ummi. Dengan syarat-syaratnya bisa dilihat di dalam syarahnya Minhaj. Nah, jadi seperti itu. Ini yang tingkatan yang ketiga. Tingkatan setelah mujtahid mutlak mustaqil, mujtahid mustaqil mustaqil, kemudian mujtahid madhab, ashabul wujuh, itu kewenangannya hanya sampai di sini. Melakukan tahrij. Tidak kemudian mentang-mentang seperti anak-anak sekarang ini. Mau berijtihad langsung itu. Padahal ulama-ulama yang jauh di atasnya itu kemampuannya hanya sampai ke tahrij. Dan mereka menerima itu dengan ilmunya yang sedemikian banyak. Kemudian di bawahnya itu ada misalnya mujtahid tarjih, mujtahid fatwa kayak Imam Nawawi. Nah, kurang apa Imam Nawawi? Sudah ngarang kitab sedemikian banyak, ada Majmu', ada Minhaj, ada ini, ada kitab ini, Syarah Muslim, Riyadhus Shalihin, hadis sudah. Tapi beliau itu masih tingkatan mujtahid fatwa, mujtahid tarjih. Nah, kita yang sekarang ini karangan kitabnya kitab apa? Tapi sudah ngaku berijtihad ini kan ilak-ilak kodok kan. Kita ini bukan. Ilak-ilak kodok, ilak-ilak kata, gini bukan. Nah, maka mestinya kita harus paham ini. Makanya kata Mbah Hasim di sini wajib bagi orang yajibu inda jumhuril ulama'il muhaqqiqin ala kulli man laysa lahu ahliyatul ijtihad al mutlaq wa in kana qad hasala ba'dul ulum al mu'tabara fil ijtihad taqlidu qaulil mujtahidin wal akhdhu bi fatwahum liyahruja an uhdatit taqlid bi taqlidi ayyihim sya'a liqaulihi ta'ala fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu wajib kata Mbah Hasim menurut mayoritas ulama ahli tahqiq bagi setiap orang yang tidak memiliki keahlian untuk berijtihad mutlak, meskipun dia ini sudah punya sebagian ilmu yang disyaratkan dalam ijtihad itu sudah punya, tapi dia belum memenuhi syarat-syarat ijtihad mutlak, maka dia tetap wajib taklid kepada ulama-ulama mujtahidin. Alhamdulillah kita sebagai kalangan Nahdiyin, padahal paling semangat belajar agama itu ya orang Nahdiyin. Gini punten. Tapi apa ada orang Nahdiyin itu kemudian ngaku-ngaku ijtihad mutlak? Ada, paham itu? Nah, yang belajar fikih dari bawah, mulai dari Safinah, naik ke Sulam, naik ke Muqaddimah Hadramiyah, Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, Fathul Izar. Nah, itu di kita Nahdiyin.
Yang kayak gitu itu. Tapi kita ini alhamdulillah tetap gak kemudian mentang-mentang sudah ngaji itu semua, kemudian ngaku sudah mencapai derajat mujtahid mutlak. Tidak. Tetap kita berpegang teguh kepada apa yang didahulukan oleh Mbah Hasim Asy'ari. Dan di sini dijelaskan oleh Mbah Hasim bahwa kita ikut kepada siapa saja dari madhab yang muktabar itu. Tidak harus kita tetap Imam Syafi'i terus, nggak harus, kata Mbah Hasim. Jadi longgar benarnya. Makanya Mbah Hasim mengatakan ini, wala yajibu 'alal 'amiyyi iltizamu madhabin fi kulli haditsatin. Tidak wajib bagi orang awam untuk tetap isitung madhab dalam setiap persoalan. Walawil taza madhaban muayyanan kama madhab Syafi'i rahimahullah la yajibu 'alil istimrar. Kalau dia menyanggupi untuk ikut madhab tertentu, madhab Syafi'i misalnya, maka dia tidak harus terus-menerus di situ. Bal yajuzu lahul intiqal ila madhabi ghairihi. Wal 'ami alladzi lam yakun lahu naw'un nadharin wastidlalin wa lam yaqra' kitaban fi furu'il madhab idza qala ana syafi'iyyun lam yuktabar hadza kadzalik bi mujarradil qaul. Jadi intinya boleh pindah, kata Mbah Hasim. Memang ada kata beliau, waqila idzal tazamal 'ami madhhaban muayyanan yalzamuhul istimrar alaihi li'annahu i'taqada anna al-madhhab alladhi intasaba ilaihi huwal haq fa alaihi al-wafa' bimujibi i'tiqadihi. Tapi ada yang mengatakan seorang awam kalau sudah berkesanggupan untuk mengikuti mazhab tertentu maka harus terus. Ada pendapat. Tapi tampaknya yang beliau unggulkan ada pendapat yang mengatakan boleh berpindah ke mazhab lain. Kemudian juga Mbah Hasim ini yang menarik. Jadi Mbah Hasim itu meringankan bagi kita sebagai nahdin. Walil muqallid taqlidu ghairi imamihi fi haditsahin. Falau ayyuqallida imaman fi salati dhuhri matalan wa yuqallidu imaman akhar fi salatil asr. Boleh apa? Bagi muqallid taklid kepada selain imamnya dalam satu hadithah, dalam satu kejadian, dalam satu masalah. Dan boleh bagi dia taklid kepada imam tertentu dalam sholat duhur misalnya, terus dalam sholat asarnya taklid kepada imam yang lain. Kemudian juga beliau waqt taklid ba'dal amal jaizun. Taklid setelah mengerjakan itu boleh, tambah Hasim. Sehingga misalnya lah, kalau kita contohkan ya, cara sholatnya perempuan-perempuan kita itu kadang kan banyak yang mukenahnya di sini. Iya, dagunya terlihat kan. Itu kalau secara mazhab Syafi'i kan tidak sah. Ini punten. Nah, tapi kepada orang awam, ya sudah, tidak usah kodok. Disuruh taklid kepada imam-imam yang lain. Norok imam yang lain. Makanya ada ulama mengatakan, amalnya orang awam kalau sesuai dengan salah satu madhab yang muktabar maka yakunu ala sihhati wassadat, tetap dianggap sah, taisiran lil awam, untuk memudahkan kepada mereka. Dan ini saya kira Mbah Hasim juga seperti itu pemahamannya. Dan mungkin sampai di sini saja. Tapi yang perlu saya tegaskan, kenapa kok kemudian Mbah Hasim longgar, jadi memperbolehkan untuk ikut kepada semua madhab ini, untuk semua madhab boleh berpindah-pindah. Karena seperti sering saya tegaskan bahwa perbedaan-perbedaan di dalam masalah-masalah furu ini itu sesuai dengan hadis yang terkenal, itu adalah rahmah. Dan memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata Imam Az-Zarkasi di dalam kitab Bahrul Muhit. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan nas-nas teks-teks syariat itu tidak semuanya menunjuk makna pasti. Beda saya menunjuk makna, mungkin makna senika, mungkin makna misalnya aulamastumun nisa. Aulamastumun nisa itu berjima apa bersentuhan kulit. Misalnya salah satu kuru itu artinya head apa suci kan sini kan. Ada yang dhonni, jadi bahkan kebanyakan itu dhonni, mengandung beberapa kemungkinan. Itu disengaja oleh Allah. Supaya apa? Supaya
nanti apa namanya terdapat tafsir yang tidak satu. Sehingga ada tafsir yang beraneka ragam sehingga menimbulkan mazhab-mazhab yang berbeda-beda. Yang mazhab-mazhab ini nanti bisa menjadi solusi kepada masyarakat. Ketika untuk norok Imam Syafi'i berak misalnya, nggak mungkin norok Imam Syafi'i. Gula bayi mereka ngalamin. Jadi ketika gula itu kan pernah jatuh, ben binin gula itu pernah jatuh. Sampai binin gula neka patah, kantor-kantor patah di operasi. Ketika mau sholat itu, setelah dioperasi itu, mun wuduknya pakai versi Imam Syafi'i, itu kan berarti tiap nyampe ke anggota ini kutu atayamum kan, kutu atayamum. Di samping anggota yang suci harus dibasuh, kemudian yang diperban ini harus diusap air, kemudian juga harus tayamum maksudnya. Ternyata berat nih untuk terap aki kebinin gula ke berat. Maka gula ikut mazhab lain. Di dalam mazhab lain itu enggak ada yang mengatakan tidak harus tayamum. Jadi cukup apa namanya dibasuh anggota yang sehat, kemudian perbannya itu diusap. Ada yang seperti itu. Nah, itu kan kita bisa enak. Kemudian juga ini. Angki, ya. Kalau kalau dalam mazhab Syafi'i kan mun perban banyak, misal kantor perban. Atau yang mulolo nih Kak. Ketika isira macuen yang sehat itu mangkui becuen dulu, kemudian atayamum. Ketika tangan becuen sehat dulu, kemudian atayamum. Dan terus atayamum terus. Dalam mazhab Syafi'i itu juga ketat. Deki kodoin hinangan boleh. Mungkin beda yang kota tayamum hilap antara ulama. Lebih dari itu ya kadang apa namanya kalau ke masyarakat awam kutusan itu malah tanda sholat malah. Gini punten. Nah ya kadang gue lagi berkasa. Enten gue tak fatwa nih kaki. termasuk nih sholat di rumah sakit. Di rumah sakit macam gula itu usahakan cari kaul yang lebih gampang daripada masyarakat kemudian malah meninggalkan secara total. Meninggalkan tak bojang sekali misalnya. Lebih bagus carikan. Dan kata Imam Abdul Wahab Asy'arani, semua madzhabul arba'ah itu seterusnya adalah bagaikan jalan menuju surga. Semuanya bisa mengantarkan ke pintu surga. Mungkin sekali toh sebisa sampai yaki dan gula. Nih kata lestari ki banyak nih Kang. Nih kepada Bahasim menjelaskan tentang kewajiban untuk berhati-hati di dalam mengambil agama, kemudian juga menjelaskan tentang diangkatnya ilmu dan tersebarnya kebodohan, tersebarnya bid'ah, kemudian juga menjelaskan bahaya mengajak kepada kesesatan, kemudian juga menjelaskan tentang hadis-hadis perpecahan umat, kemudian menjelaskan tentang tanda-tanda dekatnya kiamat, dan menjelaskan tentang hadisul mauta, hadis-hadis yang berkaitan dengan orang-orang mati itu. Nah, itu disebutkan juga oleh Mbah Hasim di sini. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada diskusi kecil-kecilan, monggo. Kalau selesai, ya sudah. Mohon maaf karena engki terus terang di gula sangku besok. Sangkuku malam. 15 itu sangkuku malam. Jadi 15 berarti malam 16. Ternyata gue lagi guru di kamar lah telepon bi Pak Zaki. Ya langsung ingatkan nikah. Langsung ingat ke kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya bawa saja, saya jelaskan. Kenapa? Pot.